harus lewat sana. Kalau sampai mati nih orang, sedangkan perdagangan kalian melewatin kampungnya dia, baru sadar mereka. Karena rasa takut yang membuat mereka berhenti. Besoknya datang lagi Abu Dzar. Teriak lagi mengatakan, ya ma'syara Quraisy, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Datang lagi, dipukulin lagi. Itulah Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dan Allah menyelamatkan beliau sampai beliau berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ada banyak wasiat Nabi secara khusus kepada Abu Dzar ya, yang tentunya wasiat itu juga umum buat umatnya. Di antara wasiat Nabi kepada Abu Dzar, ana ingat, ana mohon para santriwati mencatat semuanya. Nanti akan ada pertanyaan. Di antara wasiat yang pernah diberikan oleh Abu Dzar, oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Dzar, Abu Dzar mengatakan radhiyallahu anhu, amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Aku diperintahkan oleh kekasihku dengan 7 perkara. Yang pertama, amarani bihubbil masakin wad dunu minhum. Aku diperintahkan untuk cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Kita kan ngefansnya sama orang kaya, ngefansnya sama artis, ngefansnya sama orang-orang yang sukses dalam urusan dunia. Cinta sama mereka. Drakor, dracin, dra-dra yang lainnya mungkin. Kita berharap bisa dekat sama mereka. Kita berharap bisa berjumpa dengan mereka. Dan ternyata perintah Nabi SAW di antara umat manusia yang seharusnya kita pilih untuk cinta dan dekat adalah orang miskin. Tentunya orang miskin yang tawadhu, yang tidak sombong, yang dia menjaga kehormatan dirinya dan dekat sama mereka. Yang kedua, wa amarani an anzura ila man huwa duni wala anzur ila man huwa fauqi. Dan aku diperintahkan untuk memandang kepada yang di bawahku dan bukan memandang kepada yang di atasku dalam urusan dunia. Sedangkan yang sering kita lihat yang di atas kita, yang mobilnya lebih bagus, yang lebih cantik, yang lebih putih, yang lebih ini dalam urusan dunia. Dalam urusan agama kita melihatnya kepada yang di bawah, selalu mengatakan ana mending daripada dia. Kenapa? Dia masih hafal 5 juz, aku sudah 6 juz. Kenapa engkau tidak melihat kepada yang 20 juz? Tapi yang dilihat yang di bawahnya. Sholat kayak gitu. Fulan nih sholat malam 7 rakaat. Masya Allah, alhamdulillah. Engkau berapa? Oh aku baru 3, aku 3. Lebih baik daripada fulana tidak sholat sama sekali. Akhirnya tidak termotivasi untuk berlomba-lomba dalam urusan akhirat kita. Padahal kita tahu dunia akan kita tinggalkan. Akhirat akan menjadi tempat tinggal kita selama-lamanya. Jadi yang pertama cinta kepada orang miskin dan dekat sama mereka. Bukan cuma cinta tapi dekat. Kemudian yang kedua, sebutkan tadi, aku diperintahkan untuk melihat kepada yang di bawahku dan tidak melihat kepada yang di atasku. Yang ketiga, wa amarani an asil rahim wa in adbarat. Dan aku diperintahkan untuk menyambung rahim walaupun dia berpaling dariku. Mau berbuat jahat sama aku tuh keluarga, gak ada urusan. Yang penting aku menyambung rahimku. Aku berbuat baik sama mereka. Yang keempat, wa amarani an la as'ala ahadan syai'an. Dan aku diperintahkan untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada manusia. Gak boleh minta-minta. Yang kelima, wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murran. Aku diperintahkan untuk mengucapkan yang benar walaupun itu pahit. Yang keenam, wa amarani an la akhafa fillahi lawmata laim. Dan aku diperintahkan untuk tidak takut celaan siapapun yang akan mencela dalam menegakkan agama Allah Azza wa Jal. Dan itu yang membuat Abu Dzar nggak takut jamaah untuk mengatakan kebenaran walaupun pahit, walaupun dicela, beliau tetap sampaikan. Walaupun kita tahu cerita akhirnya beliau babak belur. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, wa amarani an uktsira min qawli
la haula wala quwata illa billah. Dan aku diperintahkan untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah fa innahunna min kanzin tahtal arsh. Kata-kata itu adalah harta tersimpan yang ada di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Taib, ini cerita Abu Dzar. Taib, lanjutkan. 4. Tufail bin Amr ad-Dausi. Ia adalah seorang lelaki mulia, penyair handal, dan ketua kabilah Daus. Kabilahnya memiliki pemerintahan atau semi-pemerintahan di beberapa bagian di Yaman. Ia masuk ke Mekah tahun ke-11 dari kenabian. Sebelum tiba di Mekah, ia sudah disambut oleh kerabatnya di Mekah. Mereka rela mengeluarkan banyak biaya untuk penyambutan tersebut agar meriah. Mereka berkata kepada Tufail, "Wahai Tufail, kini engkau telah pun berada di bumi kami. Kami hendak memperingatkan kepadamu mengenai seorang laki yang telah tampil ke depan dan menimbulkan permasalahan yang berat di kalangan kami. Ia telah memecah belah persatuan di antara kami, memorak-porandakan penghidupan kami. Ucapannya seperti hembusan sihir yang menceraikan di antara bapak dan anak lelakinya, antara seseorang dan kawannya, di antara suami dan istri. Kami khawatir bila nanti terjadi kepadamu seperti apa yang terjadi pada kami. Untuk itu janganlah berbicara dengannya." Tufail menuturkan, Taib. "Demi Allah." Untuk itu ada tambahan, janganlah berbicara. Untuk itu janganlah berbicara dengannya wala tasma'anna minhu syai'an, dan jangan mendengarkan sesuatu apapun darinya. Tambahkan ini. Dan jangan mendengarkan sesuatu apapun darinya. Baik, lanjutkan. Untuk itu janganlah berbicara dengannya dan jangan mendengarkan sesuatu apapun darinya. Tufail menuturkan, "Demi Allah, mereka terus mengacaukan pemikiranku dengan ucapan-ucapan seperti itu hingga akhirnya aku memutuskan untuk tidak mendengar apapun kata mereka. Bahkan dalam perjalanan ke masjid." Ada tambahan nih, tidak mendengarkan sesuatu darinya. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak mendengar apapun dari dia, yakni dari Nabi Muhammad maksudnya. Dari dia. Naam, bentar. Wala ukallimu, dan tidak berbicara dengannya. Dan tidak berbicara dengannya. Nya ini kembali kepada Nabi Muhammad SAW ya. Nah, dibaca. Aku memutuskan untuk tidak mendengar apapun dari dia dan tidak berbicara dengannya. Aku menyumbat telingaku dengan kapas. Saat aku sampai di masjid, aku melihat Muhammad sedang sholat di sisi Ka'bah. Aku pun berdiri di dekatnya. Allah menghendaki agar aku mendengar sebagian ucapannya, dan aku mendengar kata-kata yang baik. Aku berkata dalam hatiku sendiri, "Demi ibuku yang melahirkan diriku, demi Allah, aku ini penyair handal. Aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apa yang menghalangiku untuk mendengar ucapan lelaki ini? Bila kata-katanya memang baik, aku bisa menerimanya. Namun, bila buruk, aku bisa meninggalkannya begitu saja." Aku diam saja dan ketika beliau beranjak pulang, aku mengikutinya. Ketika beliau masuk rumah, aku juga ikut masuk, dan aku menceritakan kepadanya tentang kedatanganku. Bagaimana orang-orang menakut-nakutiku, aku menyumbat telingaku dengan kapas dan mendengarkan sebagian ucapan beliau. Aku lalu berkata kepada beliau, "Jelaskanlah agamamu kepadaku." Beliau pun menjelaskan Islam dan membacakan Al-Quran di depanku. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak pernah mendengar kata-kata yang lebih bagus daripada kata-katanya, dan tidak pernah kutemukan agama yang lebih adil daripada itu. Seketika itu pula, aku memeluk Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat dengan sebenarnya. Aku berkata kepada beliau, "Aku ini orang yang dipatuhi di kalangan kaumku. Hari ini aku akan pulang menemui mereka dan menyuruh mereka kepada Islam. Karena itu, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar mengaruniakan sebuah bukti sebagai penguat." Maka Rasulullah pun berdoa untukku. Maka Allah mengaruniakan bukti kepadanya. Ketika ia hampir tiba di kaumnya, wajahnya mengeluarkan cahaya yang memancar.
Namun ia berkata, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan cahaya ini di wajahku karena aku khawatir bila mereka akan berkata, ini adalah dagelan." Akhirnya cahaya itu pindah ke cemetinya. Ia mengajak bapak dan istrinya agar masuk Islam dan mereka berdua menerimanya. Kaumnya tidak mau masuk Islam begitu saja, tetapi ia tetap telaten mengajak mereka. Pada akhirnya ia ikut berhijrah bersama 70 atau 80 keluarga dari kaumnya setelah perang Khandaq. Kemudian ia mendapatkan cobaan yang baik demi Islam, gugur sebagai orang yang syahid di perang Yamamah. Barakallahu fikum. Kita lihat ya, bagaimana musuh-musuh Islam hendak memadamkan cahaya Allah. Bagaimana mereka ingin menghadang dan menghalangi orang-orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan itu dilakukan sampai hari ini. Mereka membuat cerita bohong, dusta tentang Islam. Islam dikatakan teroris, Islam dikatakan aliran keras, radikal, Islam tidak kasih sayang, Islam tidak cinta damai. Mereka buat karikatur, ingat dulu. Mereka membuat karikatur tentang Nabi Muhammad SAW yang digambarkan dengan gambaran yang buruk. Itu sudah dilakukan sejak dulu. Dan setiap ada Nabi yang diutus, mereka bersepakat mengatakan qalu sahirun aw majnun, penyihir atau orang gila, penyihir atau orang gila, terus seperti itu. Ini yang datang kepada mereka Tufail ibn Amr ad-Dawsi, tokoh di masyarakat Daus sana, termasuk dari kabilahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, termasuk tokoh di sana. Ketika datang disambut, tapi mereka khawatir jangan sampai ini orang cerdas. Ini orang bijak. Kalau dia dengar tentang sesuatu dari Muhammad, nanti masuk Islam nih orang. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Yang mereka khawatirkan mendengar. Dan sekali lagi, penghuni neraka mengatakan apa? Kalau kami dahulu lau kunna nasma au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka ini nggak mau dengar, nggak mau memikirkan. Maka bagaimana dihalangi dakwah ini jangan sampai terdengar. Dengan berbagai macam alasan, akhirnya Tufail bin Amr ad-Dawsi ambil kapas, dia taruh telinganya. Tufail mikir sampai kayak orang bodoh dia. Karena khawatir mendengar. Tapi subhanallah ketika dia ke Masjidil Haram, dia lihat Nabi salat SAW. Dia salat di dekatnya. Padahal sudah disumbat telinganya. Dengar kata-katanya. Dilihat, ya Allah, indah sekali. Quran ini, ya Allah jemaah. Kalau seluruh penduduk bumi ini bersatu padu untuk membuat satu surat seperti Al-Quran, mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Ini kalamullah. Akhirnya Tufail mengikuti Nabi SAW, masuk ke rumahnya, dibuka itu sumbatnya, dia mendengarkan dari Nabi SAW. Sebelumnya dia cerita kenapa dia datang, kemudian bagaimana orang Quraisy menakut-nakutin dia. Lalu dia mendengar dari Nabi SAW. Masuk Islam. Dan ketika dia masuk Islam, kalau Abu Dzar itu berdakwah di Mekah, menyampaikan keislamannya, Tufail sepertinya dia diam-diam pulang meninggalkan kota Mekah. Sampai di kaumnya, dia berdakwah, dikasih tanda cahaya di cemetinya yang awalnya di wajahnya, kemudian di ujung cemetinya. Terlihat sebagai ini karomah buat dia, agar orang itu percaya gitu loh. Tapi subhanallah, kaumnya tidak mau masuk Islam. Akhirnya datang Tufail menjumpai Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, inna dausan qad asad wa bagat au abad. Daus ini, kabilah ini gak mau nurut sudah, melampaui batas mereka. Ud'ullah alaihim, udah doakan kebinasaan buat mereka. Lalu Nabi SAW berdoa mengatakan, Allahumma hdi dausan wa'tini bihim.
Allah berikan hidayah kepada Daus dan datangkan mereka. Nah, itu cerita yang disebutkan di sini. Singkatnya, kemudian di tahun ke-7 berangkatlah 70 atau 80 kakak keluarga dari Daus ya ke kota Madinah. Mereka masuk Islam. Barakallahu fiik. Baik, kita ke kisah terakhir, Dimad Al-Azdi. Tafadhal. Dimad Al-Azdi. Ia berasal dari kabilah Azad Syanu'ah dari Yaman. Ia biasa memberikan pengobatan dengan menghembuskan angin. Nah, ini. Ya. Dia itu ahli ruqyah. Sebutkan, dia itu adalah ahli ruqyah. Lanjutkan. Ia tiba di Mekah dan mendengar orang-orang berkata, Muhammad adalah orang gila. Ia berkata di dalam hati, aku akan menemui orang itu, siapa tahu Allah menyembuhkannya dengan pengobatanku. Saat bertemu dengan beliau, ia berkata, wahai Muhammad, aku bisa mengobatimu dengan hembusan angin. Apakah engkau bersedia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Nah, tunggu bentar. Ini hembusan angin ini yang dimaksud ini, ia biasa memberikan ruqyah atau pengobatan untuk orang-orang yang kerasukan jinnya. Itu maksudnya. Jin. Orang-orang yang kerasukan jin. Yang menurut orang, sebagian orang arwah gentayangan yang enggak. Kerasukan jin. Baik, lanjutkan. Wahai Muhammad, aku bisa mengobatimu. Wahai Muhammad, aku bisa mengobatimu dengan ruqyah. Iya, bukan. Dengan hembusan angin. Aku bisa mengobati. Bukan mengobatimu ya. Bilang aku bisa mengobati dari penyakit inilah. Atau tadi dari gangguan jin. Wahai Muhammad, aku bisa mengobati dari gangguan jin. Apakah engkau bersedia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah. Anak akan bacakan bahasa Arabnya. Nanti dibaca terjemahannya. Jadi ketika Dimad ini mengatakan, memberikan penawaran, engkau mau diobatin nggak? Aku nih biasa ngobatin orang gila gitu. Aku biasa ngobatin orang yang kerasukan jin. Kan orang-orang mengatakan Nabi SAW majnun. Majnun itu artinya gila, yang bisa gila kerasukan jin, atau gila karena stres, atau karena masalah. Maka Dimad memberikan penawaran. Kalau engkau mau, aku bisa ngobatin gitu loh. Gimana perasaan orang coba? Dianggap orang gila dan serius. Dia mau obatin, dia mau ruqyah nih. Lalu Nabi SAW tidak mengatakan, aku nggak gila, aku tidak seperti yang dikatakan orang Quraisy, aku ini baik-baik saja. Tidak. Beliau mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ya, dibaca artinya. Dibaca, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang pun yang akan menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan olehnya, tidak akan ada seseorang pun yang memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata-mata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ia berkata, ulangilah kata-katamu tadi. Maka beliau mengulanginya hingga 3 kali. Dimad berkata, aku pernah mendengar ucapan tukang tenung.
tukang sihir, dan para penyair. Namun aku belum pernah mendengar seperti kata-katamu itu. Padahal kamu telah menguasai kata-kata sedalam lautan. Berikanlah tanganmu dan biarkanlah aku berbaiat atas nama Islam. Akhirnya Dimas berbaiat menyatakan keislamannya. Barakallahu fiik. Allahu Akbar jemaah. Ya, Dimas yang datang dengan tujuan ngobatin Nabi Muhammad SAW. Dia mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW majnun. Bagaimana orang-orang musyrikin menyebarkan berita itu. Dengan jelas Allah mengatakan ucapan orang-orang musyrikin. Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka mengatakan, wahai yang diturunkan kepadanya Al-Quran, engkau tuh gila. Dimas percaya kebohongan yang diucapkan sekali. Orang mungkin tidak akan menerimanya. 2 kali tidak akan diterima. Ditolak 3 kali. Masih ditolak 4, 5, 6, 100 kali. 200 kali. 1000 kali. Kebohongan, cerita bohong ini kalau diulangin 1000 kali, nanti terakhir orang percaya. Padahal ceritanya bohong. Dimas percaya kalau Nabi SAW gila. Maka dia datang menawarkan diri. Karena dia ahli ruqyah, buat orang-orang yang biasanya kerasukan jin, sehingga dia tidak sadar, dia jadi gila, maka menawarkan diri. Dan bahasanya baik. Dimas ini juga. Bagaimana Dimas membuat koneksi sebelum koreksi. Dimas menawarkan diri, mengatakan aku nih orang yang bisa ngobatin. Biasa aku ngobatin orang-orang dengan ruqyah, ya, orang-orang yang kerasukan jin. Engkau mau aku obatin? Ini yang namanya koneksi. Lalu Nabi SAW tidak menjawab mau atau tidak mau. Karena Dimas selama ini hanya mendengar cerita, omongan orang-orang musyrikin tentang Islam ini. Berapa banyak orang-orang yang memusuhi dakwah Islam ini gara-gara salah informasi. Atau memang misinformasi yang diberikan oleh orang-orang yang tidak suka. Ditutup-tutupin tuh orang. Makanya ketika ada orang yang membatalkan kajian, karena khawatir orang-orang mendengar kajiannya itu tentang apa gitu. Dimas mendengar langsung. Tadi ceritanya Tufail ibn Amr ad-Dawsi yang sampai meletakkan kapas di telinganya karena takut mendengar. Dia sudah percaya dengan informasi orang-orang Quraisy kalau ini membawa aliran sesat Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah itu tidak terbukti. Dimas al-Azdi dengar langsung Nabi SAW berbicara. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nah, kemudian man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini Muhammad yang dikatakan gila oleh orang-orang. Sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah. Amma ba'd. Dimas mengatakan, ulangin coba. Mungkin dipikir ini hanya kata-kata, ya kalau ada orang gila ngomong ya, suruh ngulangin nggak bisa, karena dia orang gila. Tapi Nabi SAW ngulangin lagi. 3 marrat, 3 kali Nabi ngulang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Kata
Dimat Al-Azdi, laqad sami'tu qaul al-kahana. Aku sudah mendengar omongan tukang tenun, omongan penyihir-penyihir, dukun-dukun, penyair-penyair. Fama sami'tu mithla kalimatika haula. Tapi aku enggak pernah mendengarkan seperti kata-katamu yang sampai ke dasar lautan. Dari indahnya kata-kata ini. Lalu Dimat mengatakan, hati ada. Berikan kepadaku tanganmu. Aku berbaiat atas agama Islam ini. Dimat mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang sebelumnya datang untuk mengobati Nabi SAW, ternyata dia yang diobati. Dan itulah Al-Quran. Kalau kita bicara mukjizat nabi-nabi yang terdahulu itu dapat merubah benda mati menjadi hidup, umpamanya. Keluar dari batu, onta. Tongkat dilempar, menjadi ular. Tapi Al-Quran, mukjizat yang merubah manusia yang mati hatinya untuk hidup dan menjalani kehidupan dengan benar dan baik. Barakallahu fiik, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada orang-orang yang masuk Islam, tapi tadi berapa orang yang kita bahas tadi? 5 ya. 5 orang yang tadi kita bahas itu pengaruhnya tidak terlalu besar. Ada 6 pemuda yang ketika masuk Islam, cerita jadi berubah. Cerita Islam jadi berubah. Cerita Nabi SAW berubah. Kota Mekah pun berubah. 6 orang dari Madinah. Dan mereka adalah anak-anak muda. Jazakumullah khairan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal. Insyaallah, barakallahu fikum ya Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan kami persilahkan kepada partisipan Zoom terlebih dahulu yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke sesi kuis. Baik Ustaz, ini ada salah satu santri RQ yang ingin bertanya Ustaz. Naam, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana mendorong orang atau memotivasi orang yang sangat malas, ya udah dimotivasi tetap malas dan tidak mau berubah Ustaz? Naam. Barakallahu fiik. Ahibati fillah ya. Bicara malas. Manusia secara tabiat itu ingin santai hidupnya. Ingin happy-happy. Tapi dia tidak sadar bahwa waktu istirahat yang sebenarnya itu bukan di dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia dalam kesusah payahan. Menjadi anak susah. Menjadi ibu susah. Menjadi nenek lebih susah lagi. Terus seperti itu kehidupannya. Dan karena manusia punya kecondongan kepada sifat malas, yang terkadang dia sebelum sampai finish, dia sudah istirahat. Karena dia capek, dia lelah. Dan dia berhenti. Tidak melanjutkan perjalanan menuju garis finish.
sehingga dia tidak pernah menang dalam perlombaan yang diadakan. Padahal siapa saja yang sampai garis finish akan mendapatkan hadiah. Apa yang harus dilakukan menghadapi sifat malas ini? Yang pertama berdoa. Dan subhanallah, di banyak doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam mengandung meminta perlindungan dari sifat malas. Nabi berdoa umpamanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kemudian doa yang tiap pagi dan petang kita baca, Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari malas dan dari usia tua renta yang tidak mampu berbuat apa-apa. Di hadis lain tadi, minal ajzi wal kasal, aku berlindung dari kemalasan, dari kelemahan dan kemalasan. Ada orang yang tidak mau, ada orang yang tidak mampu. Orang malas ini mampu tapi tidak mau. Ada orang mau tapi tidak mampu. Berbeda. Orang punya semangat tapi dia nggak mampu. Seperti orang yang mungkin tidak memiliki kaki. Dia mau ke masjid tapi dia nggak bisa. Namun ada orang yang punya kaki tapi dia nggak pernah ke masjid. Maka hendaklah orang yang malas ini, yang tadi udah dikasih tahu mamanya dia tetap malas, kasih doa. Engkau baca doain. Tapi yang kedua, mulai kita melakukan kegiatan yang ringan-ringan sebelum yang berat. Karena orang malas ini kasih yang berat, akhirnya dia nggak jalan. Kenapa dalam olahraga itu ada yang namanya pemanasan? Orang malas ini butuh pemanasan. Umaya bersih-bersih, udah jangan dikasih tugas yang berat. Yang penting dia mau dulu. Ini juga pelajaran buat para orang tua. Ketika punya anak yang malas, jangan dikasih tugas yang berat. Dia nggak akan kerjakan. Tapi pemanasan dulu. Karena dengan pemanasan, ketika dia kerja, dia olahraga, nanti nggak terlalu capek. Setelah pemanasan ada pendinginan. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, untuk mengobatin malas ini, jangan berkumpul dengan orang-orang malas. Kalau ini tinggal di satu kamarnya istrinya teman-teman yang malas, ya dia akan malas, padahal dia udah semangat. Tapi karena kumpulnya sama orang-orang malas, orang-orang yang habis subuh tidur umpamanya, tidak melakukan kegiatan apa-apa, akhirnya tetap malas. Kemudian yang keempat, hendaklah dia memikirkan bahwa kemalasan dia akan membuat hidup dia berantakan. Kita perlu berlomba-lomba. Wasari'u. Perlu kita bersegera. Jangan sampai orang-orang sudah sampai tadi, kita masih jauh dari garis finish. Barakallahu fiik. Nah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang masuk di via chat room Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana menghadapi situasi seperti kajian tadi, bahwa belum dengar omongan kita, dia udah duluan berkomentar. Ujung-ujungnya kadang malah menyimpulkan dia yang benar, kita yang salah. Jazakumullahu khair, Ustaz. Barakallahu fika. Ya, ketika orang tidak mau dengar, kemudian dia membuat sebuah hukum, putusan, tuduhan yang tidak berlandaskan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, yang akhirnya membuat mereka malah nggak dapat hidayah karena mereka mau mendengarkan. Ya, tugas kita menyampaikan saja. Gak perlu komentar pedas dibalas dengan komentar pedas. Tidak perlu ya, cibiran dibalas dengan cibiran. Allah Azza wa Jalla mengatakan, idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nih, muslim itu harus seperti lebah. Kemanapun dia pergi, dia akan ngambil yang baik, meninggalkan yang baik. Dia tidak akan merusak, tidak membuat dahan itu patah, dan dia tidak ke tempat-tempat yang buruk. Kemudian dia bawa pulang sesuatu yang baik. Ketika engkau harus berkomentar,
Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan yang terjadi ini, dengan kita membalas dengan kebaikan, Allah bisa rubah menjadi persahabatan, pertemanan yang hangat. Tapi kita yang harus pintar-pintar bersikap. Jangan mudah terpancing emosi. Penghuni surga itu salah satu sifatnya adalah wal kadhiminal ghaidh. Adalah orang yang pandai menahan emosinya. Wal afina 'anil nas. Dia memaafkan orang lain gitu loh. Jangan sampai cibiran ya. Ini orang yang dibully juga. Ada orang yang membuli kita umpamanya. Tidak perlu dibalas buliannya. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah membalas bulian masyarakat Mekah yang mengatakan beliau adalah majnun, kahin, sahir, syair, kadzab. Tidak sibuk beliau melakukan klarifikasi. Enggak. Lanjut aja berdakwah. Tadi ceritanya Dimat al-Azdi yang menawarkan diri untuk mengobati Nabi alaihi salatu wassalam dengan meruqyah agar sembuh dari jin. Nabi tidak sibuk, engkau katanya siapa? Aku gila. Engkau lihat, aku emangnya gila? Tidak. Beliau tidak mengatakan iya atau tidak, tapi beliau menyampaikan sebuah ucapan yang membuktikan bahwa beliau tidak gila. Jadi yang dituduh gila, nggak perlu engkau mengatakan aku tidak gila. Tapi yang perlu engkau lakukan adalah tunjukkan engkau bukan orang gila. Orang yang menuduhmu sesat, nggak perlu engkau mengatakan aku tidak sesat. Kajian ini tidak menyesatkan, tidak perlu. Terus buktikan bahwa engkau tidak sesat. Dengan apa? Membalas keburukan dengan kebaikan. Dan terus mengajak kepada kebaikan. Apapun yang dikatakan orang ya, Nabi alaihissalam jalan terus. Gak mau cerita tadi. Astaghfirullahaladzim. Yang dilempar oleh Anas ibn Rafi. Subhanallah ya. Kalau gak salah Anas ini nanti masuk Islam ya. Yang dilempar. Siapa namanya? Kok Ana lupa. Nah. Iyas bin Mu'ad ya. Yang dilempar oleh Abu Haisar. Anas bin Rafi. Diem. Dia dilempar nggak membalas. Tidak sibuk. Engkau ini gimana sih? Aku kasih tahu engkau lempar. Enggak. Ada kondisi orang-orang emosi tidak perlu dibalas. Dan Nabi SAW berdiri. Selesai. Maka jadilah orang yang bijak. Dalam menyikapi segala masalah. Khususnya urusan dakwah ini. Maka para ulama mengatakan orang yang tidak sabar dalam menyampaikan agama Allah ini gak usah dakwah engkau. Kenapa? Engkau akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Barakallahu fiik. Nah. Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan yang raise hand pada saudari Rahmi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan titipan Ustadz. Akhir-akhir ini Ana sering dibanding-bandingkan dengan saudara Ana yang karena dia lebih dahulu mendapatkan pekerjaan daripada Ana yang lebih dahulu tamat daripada dia. Apakah salah jika Ana menghindar untuk melindungi hati dan mental ketika lagi kumpul dengan keluarga rame-rame karena dibanding-bandingkan? Ana sudah berdoa kepada Allah agar Allah kasih kekuatan dan berusaha ikhlas dengan takdir yang Allah berikan. Apakah salah jika tindakan Ana ini untuk menghindari dahulu agar tidak muncul di dalam hati Ana rasa sakit dan iri dengki kepada saudara tersebut? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khair. Barakallahu fiik ya. Subhanallah ya. Berkaitan dengan membanding-bandingkan ini adalah perkara yang memang menyakitkan hati. Yang membuat orang akhirnya jadi kecewa. Apa yang harus kita lakukan? Ini pelajaran buat semua yang ada di sini juga.
Jangan pernah engkau membandingkan siapapun. Jangan pernah membandingkan bapakmu dengan bapaknya saudaramu. Jangan pernah membandingkan ibumu dengan ibu tetanggamu. Jangan pernah membandingkan adikmu dengan adik orang lain. Oh, kalau adiknya fulan, Masya Allah, ini adikku kayak gini. Nggak boleh. Terus, ya kalau engkau harus menghindar, nggak apa-apa. Nanti datang lagi. Jadi tatkala mereka ngobrol, udah nggak enak, ya udah pergi. Tapi nanti ketemu ahlan wa sahlan sama keluarga ini itu, pokoknya ketemu sama mereka menunjukkan bahwa kita nggak ada masalah sama mereka. Kalau nanti mereka memberikan nasihat, kau dengarkan, jazakallah khair, barakallahu fiik, insyaallah doakan. Jadi dengan cara seperti itu engkau tidak memutuskan silaturahim dan kau tetap bisa menjaga hatimu. Hada wallahu a'lam bishawab. Taib, kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan sesi kuis ya. Pertanyaan pertama. Siapa nama sahabat yang masuk Islam nih? Kita cerita tadi orang-orang selain penduduk Mekah yang masuk Islam. Yang ketika dia mau masuk Islam, prosesnya itu dia menyumbatkan kapas ke telinganya. Nah, santriwati. Nama saya. Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Siapa? Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Ahsanti. Barakallahu fiik. Nah, pertanyaan yang kedua. Sebutkan 7 wasiat Nabi SAW kepada Abu Dzar. Semuanya ini yang kata namanya. Urutin lagi. 1, 2, 3. Diundi kalau enggak. Nah, hompilah mereka. So, Cinta kepada orang-orang miskin dan dekat kepada mereka. 2. Terus apa, Ustaz? Yang kedua. Itu yang pertama. Memandang yang ada di bawah, bukan yang di atas, dalam rangka tentang dunia gitu ya, Ustaz. 3. Menyambung rahim, Walaupun mereka memutuskan. Nah, walaupun mereka memutuskan. Tidak meminta apapun kepada manusia. 5. Mengucapkan yang benar. Walaupun apa, pahit. Nah, 6. Tidak takut dengan celaan Dalam menegakkan menegakkan kebenaran. Nah, Terus memperbanyak berkata la haula wala quwata illa billah. barakallahu fiik. Itu termasuk harta tersimpan di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Tapi buat jemaah yang hadir, siapa sahabat dari yang tadi kita bahas yang mati syahid pada waktu perang Yamamah? jadi persilakan pada saudari Rahmi untuk menjawab. Tufail bin Dawsi. Tufail bin Amr Bin Ad-Dawsi. Dawsi. Baik, barakallahu fiik. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga dari 5 sahabat yang masuk Islam, perjuangan mereka untuk menyambut hidayah ini. Bagaimana Abu Dzar, bagaimana ceritanya Dimad Al-Azri, bagaimana Iyas bin Mu'ad, bagaimana Suwaid bin Samit ya, yang mereka semua orang-orang